Elizabeth Holmes berdiri di atas panggung dengan suara bariton yang berat dan turtleneck hitam khasnya. Dia bukan sekadar CEO, dia adalah wajah masa depan kesehatan global. Di tangannya, sebuah kotak kecil bernama Edison dijanjikan mampu melakukan ratusan tes darah hanya dari satu tetes darah. Dunia terpukau. Investor mengantre. Valuasi perusahaan mencapai 9 miliar dolar Amerika. Namun, di balik dinding kaca kantor pusat Theranos di Palo Alto, realitas yang sangat berbeda sedang terjadi. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah ambisi yang tak terkendali mengubah sains menjadi senjata penipuan paling canggih di abad ke-21. Semuanya dimulai pada tahun 2003. Holmes, seorang dropout jenius dari Universitas Stanford, memiliki visi yang terdengar mustahil, mendemokratisasi akses kesehatan. Dia ingin mengubah pengalaman rumah sakit yang menyakitkan, jarum suntik besar, botol-botol sampel darah yang banyak, dan waktu tunggu berhari-hari, menjadi proses sederhana seukuran tusukan jari. Narasi ini sangat kuat. Siapa yang tidak ingin hidup lebih sehat dengan teknologi yang lebih efisien? Dia menjual mimpi, dan Wall Street membelinya tanpa syarat. Investor papan atas seperti Rupert Murdoch, keluarga Walton, hingga tokoh politik seperti Henry Kissinger dan George Shultz tertipu oleh harisma Holmes yang seolah-olah adalah Steve Jobs versi medis. Namun, mari kita bedah teknologinya. Edison, mesin utama Theranos, secara teknis tidak berfungsi. Itu adalah rahasia paling dijaga di perusahaan tersebut. Karyawan yang mencoba membunyikan alarm segera dipecat atau diancam dengan litigasi hukum yang brutal. Budaya internal Theranos sangat paranoid. Mereka membagi divisi menjadi beberapa silo agar tidak ada yang bisa melihat gambaran besar bahwa teknologi mereka hanyalah pajangan. Setiap kali ada investor datang untuk melihat demo, mereka menjalankan simulasi yang telah diatur sebelumnya. Jika tes darah pasien asli dilakukan, mereka diam-diam mengirim sampel tersebut ke mesin komersial standar buatan perusahaan lain, seperti Siemens, yang telah dimodifikasi secara ilegal. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Ketika para jurnalis mulai mencium kejanggalan, bukan karena mereka ahli sains, melainkan karena mereka melihat adanya celah dalam narasi kehebatan Holmes yang terlalu berlebihan. John Carreiro dari The Wall Street Journal mulai menggali lebih dalam. Dia menemukan bahwa akurasi tes darah Theranos sangat buruk, bahkan bisa membahayakan nyawa pasien dengan diagnosis palsu. Namun, Holmes tetap teguh. Dia mengabaikan kritik, menggandakan kebohongannya, dan terus menarik uang dari investor besar. Ini adalah permainan kepercayaan. Semakin banyak uang yang masuk, semakin besar pula kebohongan yang harus diciptakan untuk menutupi jejak sebelumnya. Kita harus memahami psikologi di balik kejatuhan ini. Theranos tidak hanya menjual mesin, mereka menjual harapan. Mereka menargetkan kelemahan manusiawi yang paling dalam, ketakutan akan penyakit dan kematian. Dengan menggabungkan teknologi tinggi dan narasi kepemimpinan visioner, Holmes berhasil menciptakan sebuah gelembung yang kebal terhadap audit standar. Namun, sebuah gelembung, betapapun indahnya, tetaplah berisi udara kosong yang akan meletus jika terkena jarum kenyataan. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Bahkan setelah berbagai bukti kegagalan teknis terungkap, Dewan Direksi Theranos masih melindungi Holmes. Mereka terjerat dalam jebakan sunk cost fallacy. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak uang, reputasi, dan waktu, sehingga mengakui bahwa mereka tertipu adalah sebuah kehancuran moral dan finansial yang tidak sanggup mereka hadapi. Mereka memilih untuk tetap berada di dalam kapal yang sudah tenggelam, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan investasi mereka. Klimaks dari drama ini terjadi di ruang pengadilan federal. Wajah yang dulunya terpampang di majalah Forbes sebagai miliarder termuda di dunia kini duduk di kursi terdakwa. Tidak ada lagi turtleneck hitam yang angkuh. Tidak ada lagi janji-janji masa depan yang utopis. Yang tersisa hanyalah ribuan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh empire senilai 9 miliar dolar itu dibangun di atas fondasi pasir. Para investor kehilangan uang mereka hingga 14 triliun rupiah menguap begitu saja. Namun, kerugian finansial hanyalah sebagian kecil dari dampak kerusakan ini. Kepercayaan publik terhadap inovasi bioteknologi hancur berantakan. Para ilmuwan yang jujur dan benar-benar bekerja untuk kemanusiaan kini harus berjuang 2 kali lipat lebih keras untuk mendapatkan pendanaan karena investor menjadi trauma akibat ulah satu orang. Elizabeth Holmes dinyatakan bersalah atas penipuan kawat dan konspirasi. Dia dijatuhi hukuman penjara, sebuah akhir yang tragis namun mutlak diperlukan. Ini bukan hanya tentang penipuan uang, ini adalah pengingat keras bagi dunia startup bahwa teknologi tidak bisa dipalsukan. Dalam dunia medis, taruhannya adalah nyawa manusia, bukan sekadar persentase keuntungan. Kegagalan Theranos adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya transparansi, audit independen, dan bahaya dari memuja pemimpin karismatik tanpa melihat bukti teknis yang nyata. Mereka mencoba mengubah dunia,
Namun pada akhirnya, mereka hanya mengubah cara kita melihat bahaya dari sebuah kebohongan yang dikemas dengan indah. Jika kamu terkejut dengan fakta bahwa sebuah perusahaan bisa berbohong sedemikian masif di depan publik, kamu wajib menonton video kami tentang skandal penipuan finansial terbesar lainnya yang mengguncang bursa saham dunia. Kejatuhan Theranos hanyalah puncak gunung es dari apa yang terjadi ketika keserakahan bertemu dengan ambisi yang tidak terkendali. Pelajari bagaimana mekanisme kontrol investor yang seharusnya bisa mencegah tragedi ini agar kamu tidak terjebak dalam jebakan investasi serupa di masa depan.